Personally, dan aku pun if I have a future partner, I would talk about this ya. Aku sih prefer untuk tidak, karena mamaku pun menyarankan jangan. Tapi aku kayaknya nggak bisa deh tinggal atau keluar dari rumah aku sendiri. Soalnya aku emang gitu? Nggak bisa. Fun fact, aku tuh nggak bisa nginep-nginepan. Hai Lovers! Aku Nora Ayu berperan sebagai Eliza. Aku Alika Jantinia berperan sebagai Rana di Santri Pilihan Bunda. Dan hari ini kita mau main Kapan Lagi Challenge. What if? Gimana kalau setelah nikah terus tinggal serumah sama mertua? Personally, dan aku pun if I have a future partner, I would talk about this ya. Aku sih prefer untuk tidak, karena mamaku pun menyarankan jangan. Kecuali memang urgent dan emergency dan tidak ada cara lain gitu ya. Kayak memang ada orang tua yang sakit atau nggak ada banget yang ngurus lain apa segala macam. Cuma kalau enggak, apalagi masalahnya cuma karena financial, lebih baik berpisah dari tidak tinggal di rumah mertua gitu ya. Lebih baik sendiri, walaupun lebih kecil atau lebih apa, cuma lebih baik. Aku udah bilang sama orang tua aku bilang aku bukannya nggak mau tinggal sama mertua, aku bilang, tapi aku kayaknya nggak bisa deh tinggal atau keluar dari rumah aku sendiri. Soalnya aku emang gitu? Nggak bisa. Fun fact, aku tuh nggak bisa nginep-nginepan. Aku yang kita di El Hopo, itu aku tersiksa banget, tau nggak tidur di bawah atap yang sama orang tua aku. Iya? Iya, aku nggak bisa nginep karena aku terakhir nginep tuh udah lama banget. Dan aku emang gak suka nginep di rumah teman unless aku udah kayak nyaman banget. Yes, Yang kita nginep bareng tuh, iya gak sih? Itu kan aku juga mau gara-gara kita sekamar apa segala macam. Terus aku juga kabarin my mom terus, papa terus. Jadi aku bilang ke orang tua aku, apalagi papaku ada cita-cita untuk bangun rumah yang tau gak sih kayak beli tanah terus satu tapi satu bareng satu rumah gitu. Tapi pisah-pisah gitu. Terus aku kayak bilang ke mama papa, ya udah kalau misalkan kayak gitu, aku tinggalnya, apalagi kan rumahku kan very silent kan, maksudnya rame tapi ada spot-spotnya tersendiri. Jadi aku berharap semoga nanti kalau punya suami yang memperbolehkan aku untuk masih tetap kita tinggal di rumah orang tua aku gitu. Tapi kan nggak satu atap kan itu jatuhnya. Jadi iya, nggak satu atap. Kan? Gimana kalau suatu saat kamu dijodohin sama orang tua kamu? Kita sih tidak apa-apa, asal kita punya pilihan untuk menolak dan menerima ya. Iya. Tuh, itu as simple as that sih. Karena orang tua tahu yang terbaik. Betul. Gimana kalau kamu disuruh untuk menikah muda? Ih, kamu mau ya? Iya, emang kamu nggak mau? Nggak terlalu. Iya. Emang menurut kakak nikah itu umur berapa? I prefer above 27. 27? Iya, or at least 27. At least 27? Iya, 26 lah. Iya, kalau ada jodohnya kita tidak bisa memungkiri ya. Kalau tiba-tiba minggu depan ada, kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Tiba-tiba minggu depan dilamar, kan nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Cuma kalau bisa memilih, I prefer kayaknya aku akan siap around 26, 27. Kalau aku disuruh nikah muda, kamu suka anak kecil ya? I love babies. I love babies in general. Kayak aku suka anak kecil. I think I'm very passionate with kids. I think. Karena kamu passionate banget soal Orion ya? Iya, sama Orion. Enggak, tapi aku tuh kalau disuruh nikah muda aku mau, apalagi kalau disuruh orang tua. Karena aku ngerasa kayak biar bisa cepet halal. Itu benar sih. Terus aku juga ngerasa kayak ini kan ibadah gitu kan. Iya, itu benar sih. Dan kalau misalkan banyak yang bilang aku takut belum siap jadi istri, belum siap ini gini-gini. Kalau punya suami yang mau terus sama-sama belajar, suami yang mau terus sama-sama bareng growing, saling membantu, saling mengerti ya. Iya, aku rasa itu dalam situasi udah mau menikah pun kita masih bisa tetap mempersiapkan diri gitu. Dan suami yang nggak pressure kayak mana nih tanggung jawab lo sebagai istri. Iya benar, itu benar sih. Jadi kayaknya aku juga tidak against. Iya, tidak against. I feel like both of us nggak against. Nggak against sih. Pokoknya kalau ada jodohnya, udah direstuin orang tua, niatnya baik, insya Allah berjalan lancar. Next, gimana kalau mantan pacar kamu masih belum move on dari kamu padahal kamu udah menikah? Sih urusan dia ya. Kalau aku sih sebenarnya kalau mantan aku belum move on sampai
aku udah nikah, kayaknya aku bakal doain dia untuk segera move on dan berdoa supaya dia sudah bisa segera mendapatkan kehidupan yang dia inginkan biar dia ngerasa cepat puas. Tapi aku nggak bakal yang kayak against dia juga, karena mungkin itu satu hal yang dia sendiri logika sama perasaannya dia tuh nggak bisa dia kontrol gitu. Kalau sampai nikah pun masih belum bisa move on kan, there is something that harus dari dianya. Kan yang ngomongin kalau ngeganggunya. Tapi kalau ganggu, gue lapor polisi sih atau nggak gue viralin. Tapi kalau misalkan dia ganggu suami aku tuh aku bakal take action sih. Iya, dan kan? bikin suami aku nggak nyaman. Aku bakal kayak gini gitu. Gimana? Oh ini penting nih. Gimana kalau teman-teman kamu nggak suka sama calon suami kamu? Aku nangis. Bodo amat. Kalau jadi calon suami aku, berarti artinya aku dan keluarga aku udah menyetujui. Lah, suka-suka dia mau suka atau enggak? Aku sih pilih suami gue. Gue sih nangis tapi tetap. Iya nangis sedih sih ya. Iya kan? Gue nangis banget. Iya. Karena kayak aku tuh suka banget menggabungkan pacar aku dan teman aku ya. Apalagi kalau kalau pacar aku bisa apa? Love, menyambung gitu dan bisa ditinggal ngobrol sendiri tanpa ada gue pun gitu. Ya aku tuh seneng banget. Nah jadi kalau misalnya temen gue nggak setuju gue nangis sih, sedih. Cuma gue akan yang kayak kenapa dia nggak setuju? Kita paksa mereka setuju. Gimana kalau orang tua kamu terlalu mencampuri kehidupan rumah tangga kamu? Oh, sebenarnya ya tinggal diomongin baik-baik. Iya benar. Mungkin kita sebagai anak bisa bilang kayak udah jangan ikut campur, jangan gini-gini segala macam. Tapi kalau ada di posisi mereka, aku tuh cuma mikirin kayak nanti ini aku ngelahirin anak terus tiba-tiba ini kan anak kita yang dia keluar dari kita. Iya. Mereka pun tidak bisa mengontrol terus ya. Kita yang kayak nggak mungkin nggak sih kita yang kayak jangan gini jangan karena kan kita. Jadi aku kayak kalau orang tua terlalu ikut campur kita kalau misalkan udah sampai ganggu banget baru diomongin. But before everything I feel like they might wanna help. Dan aku akan membicarakan sebelum menikahnya sih dari awal. Jadi kayak tolong ya kita udah membuat kesepakatan berdua kalau apa yang terjadi di sini aja dan ini rumah tangga kita, betul tidak? Dan kayak ya udah ini antara kita dan Tuhan, jadi tolong jangan dicampuri sebisa mungkin gitu ya. Gitu sih aku. Jadi sama-sama deal dari awal semua, nggak ada yang kaget-kaget, nggak ada yang shock-shock gitu.